Saya adalah mahasiswa pasca sarjana ilmu komunikasi di Universitas Andalas. Nah, di video kali ini saya ingin sharing tips dengan kalian semua tentang public speaking di dalam dunia pijen. Sebenarnya public speaking saya juga belum sebaik itu ya, namun saya hanya berusaha untuk memberikan pengalaman pribadi saya buat kalian yang tertarik di dalam dunia pijen. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengenal dulu apa itu pijen. Kontes kecantikan atau yang kita kenal dengan dunia pijen ini dimulai di Indonesia pada tahun 1992. Nah, ini dinaungi oleh Yayasan Putri Indonesia yang berkolaborasi dengan produk kecantikan Mustika Ratu. Kontes kecantikan atau yang kita kenal dengan dunia pijen ini dimulai di Indonesia pada tahun 1992. Nah, ini dinaungi oleh Yayasan Putri Indonesia yang berkolaborasi dengan produk kecantikan Mustika Ratu. Nah, kontes kecantikan ini tidak hanya didominasi oleh kaum perempuan saja loh guys. Zaman sekarang ini male pijen juga ada, dan gabungan antara male dan female pijen juga sudah sangat lumrah pada zaman sekarang ini ya, pada saat-saat sekarang ini. Karena kita bisa tahu tentang adanya duta genre, adanya duta pendidikan, adanya duta kopi maupun duta pariwisata yang diikuti oleh laki-laki maupun perempuan. Nah, itu adalah sedikit tentang apa itu dunia pijen. Lalu kita masuk ke jenis-jenis pijen. Sebenarnya jenis-jenis pijen ini sangat banyak, mulai dari tingkat daerah, tingkat nasional maupun tingkat pusat maupun internasional. Kita mulai dari dunia pijen yang sering ditampilkan di saluran TV Indonesia. Yang pertama itu adalah Putri Indonesia yang dinaungi oleh Yayasan Putri Indonesia berkolaborasi dengan produk kecantikan Mustika Ratu. Lalu ada namanya Miss Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 2005 oleh RCTI yang berkolaborasi dengan produk kecantikan Sari Ayu Marta Tilaar. Lalu ada Putri Pariwisata Indonesia. Ini diselenggarakan pada tahun 2008 oleh Yayasan Pijen Eljon Pijens yang diketuai oleh Joni Sugiarto. Lalu ada Miss Earth Indonesia. Miss Earth Indonesia ini berfokus pada kepedulian kelestarian lingkungan hidup. Lalu ada Miss Grand Indonesia yang dinaungi oleh Yayasan Dharma Gantari dengan diketuai oleh Digna Paradipa. Nah, Miss Grand Indonesia ini sangat fokus pada isu-isu perdamaian dunia. Lalu ada Miss Eko Indonesia. Miss Eko Indonesia ini diselenggarakan pada tahun 2018 yang berfokus dalam mempromosikan pariwisata dengan fokus utamanya adalah pariwisata lingkungan. Lalu selanjutnya adalah Miss Landscape Indonesia. Miss Landscape Indonesia ini dinaungi oleh Charm First Intercontinental Marketing Co. Ltd yang berbasis di Guangzhou, China. Pariwisata ini yang berkontribusi pada ramah lingkungan, lalu meningkatkan kesadaran akan perlindungan terhadap hewan. Tidak hanya di Indonesia, pijen-pijen ini sangat terkenal dan sering diselenggarakan oleh beberapa negara di dunia. Nah, yang paling banyak kita ketahui adalah yang pertama yaitu Miss Universe, Miss International, Miss World, or yang terakhir adalah Miss Earth. Nah, sebenarnya apa sih hubungan antara public speaking dan dunia pijen ini? Public speaking ini pada dasarnya didefinisikan sebagai sebuah kemampuan atau soft skills yang dimiliki oleh seseorang untuk berkomunikasi dan menyampaikan atau mempresentasikan secara lisan suatu masalah atau topik di depan halayak. Nah, di dalam dunia pijen sendiri, pemenang kontes pijen tidak hanya dinilai berdasarkan penampilannya saja, namun dia juga harus cerdas,
fasih dan memiliki pengetahuan umum yang baik. Inilah sebabnya mengapa banyak kontes menyertakan segmen di mana mereka mengajukan pertanyaan terhadap para kontestan. Dan para kontestan juga harus menjadi juru bicara organisasi yang diwakilinya. Menjadi seorang kontestan pigeon maupun seorang public speaker pada umumnya, seharusnya mereka mempunyai konsep 3B, yaitu Brain, Beauty, and Behavior, di mana brain merupakan aspek di mana seseorang memiliki berwawasan luas, berpikir kritis, dan mampu menganalisis suatu permasalahan dengan baik. Lalu, konsep kedua adalah konsep beauty. Beauty sini tidak hanya berdasarkan penampilan, kecantikan maupun kerupawan, namun juga beauty yang terpancar dalam diri yang kita bisa kenal dengan nama inner beauty. Lalu behavior. Behavior di sini adalah di mana tingkah laku yang baik, sopan santun, beradab, sesuai etika, dan memukau. Behavior ini juga dicirikan dengan kemampuan berkomunikasi yang baik, pandai bergaul, ramah, dan jiwa sosial yang tinggi. Karena seorang public speaker maupun kontestan pigeon harus mampu berinteraksi, menguasai panggung, mengatur ekspresi, kontak mata, variasi suara, serta ice breaking dan bumbu-bumbu humor yang sesuai pada kondisi tertentu. Menjadi public speaker baik di kehidupan sehari-hari, pekerjaan, maupun menjadi seorang pemateri dan sebagai seorang yang merepresentasikan sebuah organisasi, seharusnya kita menerapkan etika public speaking dan tips-tips dari public speaking. Nah, tentu saja kita harus berlatih terus-menerus agar kita lebih leluasa maupun kita lebih percaya diri terhadap kemampuan public speaking kita. Gates Foundation recently reported that life is more difficult when you are born a girl. This is especially true in Indonesia, where patriarchal tradition remains strong. And I'm extremely fortunate to have access to a quality of education throughout my life. And I believe through education alone, we can revolutionize our mindset and empower women to be whatever they want to be. Thank you. Salah satu tips public speaking We baik as a adalah woman menguasai have the materi. capacity to Hal impact ini the tentunya community juga wherever we are. diterapkan My oleh para platform, kontestan Senyum pigeon, Desa, di mana founded mereka in harus menguasai 2017, materi makes me sesuai dengan believe kontes that yang it is mereka our duty to give awareness seperti and ketika spread seseorang positivity. mengikuti duta I truly pariwisata, believe tentu saja a strong mereka woman harus menguasai stands up for duta herself, pariwisata. but a stronger Lalu woman ketika mereka empowers others. So let's make the Untuk universe kopi, tentu smile saja mereka together. harus mengetahui wawasan yang cukup tentang kopi. Nah, begitu juga ketika mereka Lahir dan besar di Nusa Tenggara Timur, saya seringkali diremehkan dan dianggap perbedaan. Nah, itu adalah beberapa tips public speaking di dalam dunia pigeon menurut pengalaman pribadi saya. Dan saya harap video kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang ingin mengikuti kontes kecantikan. Nah, ingat guys, kontes kecantikan itu tidak hanya the way you look, but juga 4B yang telah dijelaskan tadi, beauty, brain, brave, behavior. Sekian dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.